Karena sayangnya kepada orang yang sudah meninggal, mereka mendaftarkan ibadah kurban atas nama almarhum yang sudah meninggal ini. Bolehkah itu? Itu bisa dilakukan ketika. Bagaimana kalau katanya cukup satu hewan kurban itu untuk satu keluarga? Iya. Jangan ada orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban, tetapi dia tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Saat ini adalah saat yang menakutkan. Sampai saat ini masih sangat menakutkan terkait dengan pandemi virus COVID-19. Dan pada kesempatan Idul Fitri kemarin kita sudah mengadakan sholat Id meskipun dalam suasana yang cukup mencekam. Dan kali ini kita masih dalam suasana itu. Pertanyaannya, bagaimana kita menjalankan ibadah kurban? Siapa yang wajib berkurban untuk ini? Untuk melaksanakan ibadah kurban itu siapa? Sementara ada pertanyaan juga, bukankah jamaah haji Indonesia nggak pergi ke melakukan ibadah haji? Apakah kemudian sholat Id, apakah ibadah kurban itu juga tetap disunahkan? Jawabannya iya, tetap disunahkan. Sebab meskipun ada kaitan Idul Adha dengan prosesi ibadah haji, tetapi ini adalah suatu ibadah yang terpisah. Artinya ketika musim haji, orang berangkat haji melakukan ibadah sendiri haji di Tanah Suci, di Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya. Tetapi ibadah kurban tetap berjalan di tempat masing-masing, di wilayah masing-masing. Artinya kita masih tetap harus melakukan ibadah kurban ini. Disunahkan, sunnah muakkad. Siapa yang wajib? Ada dua hal saja, ada dua orang saja yang wajib untuk melakukan ibadah kurban. Pertama adalah orang yang bernadar. Ketika orang bernadar untuk berkurban, maka dia wajib melaksanakan ibadah kurban itu, melakukan penyembelihan. Itu satu. Yang kedua, orang yang sudah meniatkan itu, dalam arti ketika dia mungkin beberapa bulan sebelumnya dia sudah membeli seekor sapi atau membeli seekor kambing, lalu dia mengatakan ini untuk Allah, ini saya niatkan untuk kurban, maka hewan tadi itu harus disembelih untuk kurban. Sisanya itu adalah sunnah muakkadah. Sisanya adalah sunnah muakkadah. Nah, ini kaitan ini nanti ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kemudian karena sayangnya kepada orang yang sudah mendahului, sudah meninggal, kemudian mereka mendaftarkan ibadah kurban atas nama almarhum yang sudah meninggal ini. Bolehkah itu? Itu bisa dilakukan ketika ketika almarhum memang sudah meniatkan bahwa nanti Idul Adha besok saya akan berkurban, maka ahli warisnya harus menunaikan itu. Kalau tidak, maka tidak ada keharusan itu. Nah, pertanyaannya, bolehkah? Di sini ada yang berpendapat membolehkan, ada yang mengatakan tidak. Tuh. Tapi biasanya kan ahli waris itu merasa berbakti kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Kita ingat-ingat, dulu orang tua kita berucap kata apa tidak? Kalau mereka berucap kata, saya ingin kurban pada tahun yang akan datang, lalu beliau wafat duluan sebelum datang ibadah kurban itu, maka ahli waris harus mewujudkan itu. Boleh itu diatasnamakan. Nah, itu. Kemudian nanti dalam praktek penyembelihan,
dalam praktek penyembelihannya. Ada, wah ini harus atas nama segala macam. Bisa dibayangkan, Pak. Di Makkah itu, di Mina itu ada, di Muaisim itu ada tempat penyembelihan. Dan itu ketika musim haji begini, itu mungkin jumlah hewannya bukan hanya ratusan ribu. Bisa dibayangkan kalau menyembelihnya itu disebutkan nama satu-satu itu kapan selesainya gitu. Dan ya mungkin juga nggak tahu yang melakukan penyembelihannya itu ada berapa ekor, itu nggak selesai dalam satu hari. Maka ada yang membolehkan kemudian nggak apa-apa, sembelih yang penting sama wa kabbar, artinya membaca bismillah dan bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar ketika proses penyembelihan itu. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau katanya cukup satu hewan kurban itu untuk satu keluarga? Iya. Tapi kalau kita katakan cukup itu artinya minimal. Jadi boleh nggak satu keluarga itu lebih dari satu? Boleh. Jangan dikatakan ya sudah saya satu saja. Boleh nggak satu orang itu dalam satu musim kurban ini berkurbannya itu lebih dari satu ekor kambing? Boleh. Silahkan. Minimal satu keluarga satu, minimal. Atau bahkan dia mengatakan minimal satu rumah satu ekor kambing. Bagaimana kalau nggak satu ekor kambing tapi ikut dalam saham satu ekor sapi? Nggak apa-apa, boleh. Yang pasti jangan ada orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban tetapi dia tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu. Sebab itu mendapatkan ancaman dari Rasulullah. Man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Dalam salah satu riwayat disebutkan begitu. Orang yang memiliki kecukupan dan kemampuan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban, lalu dia tidak mengambil, tidak melakukan penyembelihan hewan kurban, tidak membeli hewan kurban untuk disembelih pada hari-hari itu, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami, kata Rasulullah. Artinya Rasulullah nggak mau mengakui mereka sebagai orang yang menjadi pengikut Rasulullah. Luar biasa. Kalau begitu, apalagi alasan kita? Dan yakinlah, kalau kita memang ingin berkurban, maka Allah akan memberikan. Nah, kita masih punya kesempatan beberapa saat. Silahkan niat berkurban, silahkan mendaftarkan diri, dan insya Allah, kalau tidak di masjid ini, silahkan di masjid-masjid yang lain, silahkan ditebar. Karena masa pandemi ini merupakan hal yang sangat baik untuk dilakukan penyembelihan hewan kurban. Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau saya memiliki hewan, mungkin ayam satu kontainer, mungkin lebih banyak, kalau disembelih dagingnya mungkin lebih banyak dari seekor sapi bahkan. Apakah itu bisa dijadikan kurban? Tidak bisa dijadikan kurban. Tetap hewan kurban itu terdiri dari unta. Kalau unta bisa untuk saham 10 orang, kalau sapi atau kerbau itu bisa untuk 7 orang, kalau kambing untuk 1 orang. Hewannya seperti apa? Kita mengenalnya yang sudah poel. Poel itu gigi serinya sudah tanggal. Sudah tanggal, atau gampang melihat cirinya mungkin sudah tanggal itu ompong, gigi depannya itu di situ ada 4 pasang, entah sepasang atau satu itu. Dan biasanya kalau kambing itu tanggal itu setelah usia 1 tahun, kalau sapi itu setelah usia 2 tahun. Nah, kalau unta itu lebih dari 2 tahun, itu biasanya 2,5 sampai 3 tahun, itu baru poel gitu. Nah, baru tanggal gitu. Jadi tidak boleh berkurban dengan ayam atau apa. Kalau ayamnya itu dijual, lalu hasil penjualannya dibelikan kambing atau sapi, ya silakan.
Bagaimana kalau sekarang lebih diperlukan uang umpamanya? Apakah itu juga bagian kita nggak usah melakukan penyembelihan hewan kurban, tetapi kita lakukan saja uangnya yang untuk penyembelihan hewan kurban itu digunakan untuk membantu fakir miskin? Tidak. Tidak. Tetap penyembelihan hewan kurban tetap. Kemudian kalau untuk bantuan silahkan nanti dari rezeki yang lain. Barangkali ini hal-hal pokok, hal-hal penting yang perlu kita ketahui terkait dengan bagaimana kita melaksanakan penyembelihan, melakukan siapa yang boleh, yang harus, yang sebaiknya, yang kemudian untuk untuk melakukan penyembelihan, untuk melakukan ibadah kurban pada Idul Adha. Barangkali ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.